Setan tuh nggak nampak, setan tuh nggak maksa, cuma membisiki. Ya, kalimatnya kan was-was, memberikan bisikan yang halus, makanya dia pidato. Setan tuh nanti pidato di hari kiamat itu, berlepas diri tuh, ya dari semua orang yang mengikuti dia. Ya, ketika orang protes, ya Allah, gara-gara makhluk ini nih aku celaka. Kata setan, aku nggak pernah maksa. Kenapa kamu yang ikut? Aku kan nggak maksa. Ya, aku kan cuma ngajak. Salah kamu kenapa ikut? Kan nggak maksa. Mau jawab apa, Joni? Itu nggak mudah itu. Ya, dalam situasi seperti itu. Ya, setan itu nggak maksa, iblis nggak maksa, tapi dosa tetap. Gitu. Karena itu biangnya. Ya, manusia sekarang ada yang lebih daripada setan. Sudah salah, maksa. Ya, makanya sekarang lebih berbahaya, ya, lebih berbahaya setan kemanusiaan dibanding manusia yang kesetanan. Bersama dengan hartamu kau akan dihormati orang. Setelah hartamu hilang kau akan diinjak. Bersama dengan kekuasaanmu kau akan dimuliakan orang. Sampai masanya kau tak lagi berkuasa, kau diremehkan, disepelekan orang. Bersama kau dengan Allah, Allah tak akan pernah mati. Hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad mati. Man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah maha hidup, tak akan mati. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup kita? Mengatur rezeki kita. Al-qayyum, dia mengatur. Tidak ada bumi yang basah, tak ada bumi yang kering, tak ada ranting yang patah, tak ada daun yang jatuh, kecuali atas kehendak dan kuasa dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita cari sesungguhnya hidup ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cuma ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Apakah Allah itu tidak tahu bahwa amal kita baik atau buruk? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jangankan yang kau ucapkan, jangankan yang dilangkahkan kakimu, jangankan yang diayunkan tanganmu. Apa yang berbisik di hatimu, apa yang terbersit di kepala. Kami tahu, kata Allah. Kalau Allah tahu, kenapa dia beri kita hidup? Allah cuma ingin memberitahu, kau layak atau tidak untuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu di antara anak-anakku ini mana yang anak pejabat, mana yang anak orang kaya, mana yang anak rakyat jelata, mana anak diplomat, mana yang anak penjual tomat. Semuanya sama, pelayanannya sama, bajunya sama. Jangan kalian sombong menjadi anak orang kaya, karena yang kaya itu bapakmu. Jangan kau bangga jadi anak pejabat, karena yang pejabat itu ibumu. Sedangkan engkau adalah anak yang belum tentu nasibnya di masa akan datang. Hari berganti, musim berubah. Jangan sepelekan teman-temanmu. Kita sudah tahu nasib orang. Hari ini kita sepelekan dia, hari ini kita ejek dia, kita bully dia. Hari berganti, musim berubah. Ternyata dia hebat, mobilnya mahal, karyawannya dia bawa pergi umroh. Kita jangan meremehkan teman. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, kalau sudah komunikasi kita rusak, hubungan kita tidak baik, maka orang tidak akan memandang kita. Agama itu berkeadilan. Kalau bukan seorang pengajar atau da'iyah misalnya, atau mubaligh misalnya, atau ustadz naik lagi ke levelnya alim, faqih, ya kita tidak punya kewajiban seperti kewajiban-kewajiban yang melekat kepada mereka. Ya cukup dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, kita share. Dengan share itu selesai, tuntas, terangkat beban kita di sini. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah telah titipkan kepada kita. Punya kemampuan untuk men-share dengan tulisan, teruskan kepada anak dengan bahasa ibu. Sederhana itu sebetulnya. Ya kita tidak dituntut melebihi batas yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi jangan membebani sesuatu yang tidak Allah bebankan. Ya kebanyakan manusia pusing dan stres itu melampaui sesuatu dari apa yang telah Allah tetapkan. Maka kenali diri kita masing-masing. Kalau sudah kenal, kita mengerti bagaimana menjalani kehidupan. Puasa sunat itu bagus sekali. Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal. Hari Senin amal diangkat.
Hari Kamis amal diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Allah bertanya kepada para malaikat. Allah Maha tahu, Dia mau kasih tahu kepada yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai malaikat, waktu amal hambaku tadi diangkat, dia sedang apa? Dia sedang puasa ya Allah. Apakah karena dia puasa karena tak ada beras? Berasnya banyak. Apakah dia puasa karena darah tinggi, jantung koroner? Dia sehat walafiat. Kenapa dia berpuasa? Karena memuliakanmu ya Allah. Hei, jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu, cepat belajar supaya tahu. Rubah diri kita. Mau sampai kapan jadi orang jahil? Mau sampai kapan jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan Anda sholat nggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan baca doa ruku nggak paham artinya? Mau sampai kapan sholat nggak paham yang dibacakan dalam sholatnya? Mau sampai kapan sujud nggak ngerti? Mau sampai kapan baca Al-Quran nggak paham isinya? Mau sampai kapan Anda umroh nggak ngerti tawafnya? Mau sampai kapan haji nggak ngerti wukufnya? Mau sampai kapan? Kun alima. Ayo cari ilmu, jadi orang berilmu. Itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu, mesti punya ilmu. Ayo kita santet Abdul Somad. Mereka santet saya. Insya Allah saya dilindungi Allah karena doa para jamaah. Insya Allah. Kalau ternyata mati juga, itu bukan karena santetnya, tapi karena ajalnya sudah tiba. Kalau ajal sudah sampai, tidak ada yang nyantet pun meninggal. Sedang khutbah Jumat, takutlah kamu kepada Allah. Mati. Qori sedang baca Quran meninggal. Jangan takut mati. Karena kalau tidak mati kata Allah, tidak akan mati. Tapi kalau mati kata Allah, semua dokter spesialis mengatakan kau hidup. Kalau mati kata Allah, tetap mati. Tapi jangan gara-gara ini nanti keluar rumah nggak pakai helm. Tangkap sama Pak Kapolsek. Kenapa nggak pakai helm? Kalau tidak mati kata Allah, tidak mati Pak. Lalu Pak Kapolseknya kan ngaji. Memang nggak mati, tapi kutilang. Maka sesekali kalau masuk majelis baca salam. Assalamualaikum ya Nabi. Ini ijazah. Terima ya. Kalau masuk majelis, masuk masjid, masuk kamar, masuk kelas, masuk ke satu negeri, sapalah Rasulullah lebih awal. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya. Secara rohani saya dapat ijazah langsung. Secara rohani Rasulullah mengganti kata Sayyidi dengan abati. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku Sayyidi Rasulullah. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi kau akan mati menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor. Hidup sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat. Kau akan berhadapan dengan mungkar nakir. Kau akan diseret ke neraka jahanam. Ya, boleh nggak cari perhatian Allah? Seneng Allah. Tapi hati-hati. Antum cari perhatiannya dengan cara apa? Kalau dengan cara minta-minta, Allah biarin kita minta mulu. Kata Allah, aku senang mendengarnya meminta. Enggak dikasih-kasih. Kasihnya ntar. Cara mencari-cari perhatian Allah terbaik, tercepat, paling mujarab adalah mengenalnya lalu mengingatnya. Cuma itu. Allah itu paling senang dikenal. Jadi paling senang narsis. Allah itu maha narsis. Kita nggak boleh niru itu sifatnya Allah. Hanya Allah yang boleh merasa pengen terkenal. Kita nggak boleh Pak. Ya, nggak enak terkenal itu, cukup Allah aja yang terkenal. Jadi gimana caranya? Kenali dia, sebut-sebut namanya. Itulah cara mencari perhatian Allah yang paling indah. Nanti Allah nggak akan kerjain kita. Kalau orang doa, malaikat naik ke atas, Allah nanya, pura-pura nanya. Allah ini kan suka canda. Allah itu santai.
Antum aja yang tegang kan? Malaikat, itu hambaku kamu tinggalkan lagi ngapain? Ya Rabb, dia sudah meminta-minta kepada engkau, tapi kenapa engkau belum kunjung menjawabnya? Apa kata Allah? Aku senang mendengar dia cari-cari perhatian dengan cara doa. Nangis-nangis, biarin aja dulu. Jadi antum doa pasti dilama-lamain sama Allah. Terus gimana supaya nggak dilama-lamain sama Allah? Fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku, ingat aku langsung jawab ingatanmu. Aku sambut ingatanmu. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, hadis imam-imam yang lain disebutkan, man syaghalani dzikri, siapa yang sibuk dengan mengingatku sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, an mas'alati, aku berikan kepadanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang meminta belum dikasih, orang zikir kepikiran langsung dikasih. Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta, Allah lihat, di kolbunya baru ada emas, di kolbunya ada fulus, di kolbunya baru ada pengen terkenal, di kolbunya baru kapan dia kemudian berdoa merindukan aku. Itu yang ditunggu-tunggu sama Allah. Jadi kalau kita difitnah sekarang, mundur nggak? Mau mundur nggak? Ini zaman, saya kabarkan, ini sudah mulai perang, tapi perangnya perang akidah. Belum perang pedang, belum panah, belum. Antum hobi aja main panah, ya. Kita belum perang panah, belum. Kalau mau lawan Dajjal pakai panah, mati duluan. Ditarik napasnya si Dajjal, mati kita. Panah belum nyampe, kita udah mati duluan. Jadi kalau antum latihan panahan, niatnya untuk ngelawan Dajjal, lewat. Panahan karena ini olahraga tua, pernah dipakai baginda Rasulullah, maka kita pun berolahraga, boleh. Cuma kalau itu diniatkan untuk melawan Dajjal, lewat. Dajjal itu sakti, Pak. Jangankan panah, hujan pun berhenti oleh Dajjal, ya. Jangankan itu, kubur udah mati, itu dia hidupkan lagi bisa, walaupun itu setan jin yang menyerupai orang mati, hidup lagi. Dia bilang awan, datang awan, kayak Son Goku, tapi bukan awan kinton. Dulu waktu kecil kita nonton, ya, sampai ke bawah mimpi, ya Allah. Jadi kita latihan olahraga akhir zaman bukan untuk perang sama Dajjal, nggak sanggup. Dajjal itu bawa kebohongan. Sorganya neraka, nerakanya sorga. Berarti ini belajar apa nih? Belajar sir. Jadi kalau ingin melawan Dajjal, panah kolbu dulu dipelajari, baru bisa kita memahami perang akhir zaman. Nggak cukup naik kuda doang, harus kuda jiwa ini, kan kuda ini. Ini liar ini, Pak, bisa nendang orang nih jiwa kita ini, bener gak? Nafsu ini lebih kuat daripada kuda manapun. Maka kendarai dulu kuda jiwamu, baru engkau bisa melawan musuh akhir zaman nanti, insya Allah. Kembali ke Imam Bukhari. Imam Bukhari habis itu ngapain? Dia berangkat balik, diikuti oleh muridnya Al-Firabri. Sampai di Uzbek, di kota Bukhara, beliau pun mendengarkan kembali Sahih Bukhari dari Imam Al-Bukhari. Berarti 2 kali khatam. Al-Firabri nanti punya murid, banyaklah jalurnya. Ada nanti namanya Ibnu Hamuyah, ya. Ada Ad-Dawudi, macam-macam. Mereka ini punya murid namanya Abu Zar Al-Harawi. Saya sudah sering cerita di sini. Ya, karena berkaitan dengan Sahih Bukhari, kita ambil kali kisah itu. Antum pada lupa kan? Padahal ada rekamannya kan? Ya, kita ulang lagi, ya. Imam Abu Zar Al-Harawi ini orang Afghanistan, orang kota Herat. Maka disebut Al-Harawi. Kalau cari di GPS itu Herat. Kota Herat itu kota ahli hadis. Mereka berbicara 3 bahasa.
bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa kampung di situ. Dari Al-Hira ini juga ada Imam Ibnu Majah, banyak dari situ ya. Imam Abu Zar Al-Harawi juga sama, dia mau pergi haji sekalian mau mengaji kepada ulama-ulama di setiap kota yang disinggahi. Sampailah di suatu kota namanya Baghdad, bertemu murid dari muridnya Imam Al-Ash'ari yang sezaman dengan Al-Firabri, namanya Imam Al-Baqillani, yang dulu ditanya orang, kenapa engkau mendebat ahlul bid'ah? Inilah cerita, judulnya diambil dari situ. Selamatkanlah, apa baca dong? Ya, antum baca, aneh minum dulu. Bismillah. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinjunya dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama ahlus sunnah, satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa sebab kami berkalam begitu? Di India, di Pakistan, Bangladesh, orang maulid dibom. Pengen terjadi negeri awak begitu. Dan negeri kita Kabupaten Ibu Kota dan Payakumbuh sudah genting. Lah mulai kalam-kalam itu keluar. Sufi-sufi agama baru, penyembah kubur. Lah mulai model itu. Maka kami tidak ridho guru-guru kita digitukan. Itu pertama. Nah, kedua tentang maulid. Sebelum sampai ke maulid, orang tuh pengen konfirmasi dulu tentang Zakir Naik. Tahu Zakir Naik? Ambo penikmat Zakir Naik dulu di Ketumudo. Tapi kemudian ada keganjilan dari Zakir Naik yang sangat hebat itu, kata orang. Ini mengislamkan ribuan orang. Oke. Tapi Zakir Naik berkalam, orang bertawasul itu syirik. Kalah sama lo Syekh Saleh Fauzan. Oke lah, hanya mengislamkan ribuan orang, tapi berapa miliar umat dari masa ke masa mereka bertawasul. Untuk apa hanya mengislamkan ribuan orang tapi mensyirikkan miliaran umat dari generasi ke generasi? Maka kita kritisi, dan itu boleh-boleh saja. Masa kita kemudian harus menjaga hati terhadap minoritas tapi mayoritas kita lindas? Kita hargai, silakan antum buat kajian, tapi jangan syirik-syirikkan ajaran kami ya. Silakan antum berkomunitas, silakan katakan kami ahli bid'ah, tapi jangan cubu-cubu di muka kami. Apalagi kata Syekh Saleh Fauzan, ini paling berbahaya. Maulid Nabi adalah menyerupai Nasrani. Dalam kitab Tauhidnya menulis bab al-bid'ah. Di antara bid'ah al-ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal seperti ihtifal, merayakan maulid Nabi. Tuh ya, di situ ada maulid boya. Berarti itu ya, samolo jo rabi-rabi, jo pendeta, pastor, le namuh tuh ya. Kan amuh. Tapi bila nak pemberang dari dulu. Dari dulu senyum saya kurang. Ambo senang berang-berang ke orang. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kitab beliau itu diajarkan kini kepada umat, orang baik maulid di satu masjid, kitab itu diajarkan di masjid lain, tidak masalah. Tapi apa akibatnya nanti? Jamaahnya nanti akan parah. Itu terjadi seperti di India, Pakistan, Bangladesh. Orang maulid di bomnya, apa katanya? Mereka yang maulid Nabi ini telah melakukan bid'ah. Bahkan bid'ah itu bagi mereka ngebom. Kamu nak tahu versi Saleh Fauzan, itu sudah sampai level syirik, dan syiriknya sudah sampai kepada kufur. Jadi jangan heran imam masjid Makkah yang kita puji-puji selamoko itu bermasalah itu. Syekh Sudais, imam Ahlus Sunnah di Makkah namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bertawasul, meninggal beliau, Sudais tidak mau menyolatkan. Sampai model itu kebencian mereka.
Cuma kan kita masih memperdengarkan, aneh. Madrasah Ma'had Ahlus Sunnah tapi style tartilnya Sudes. Ya kan? Kita tidak pernah benci dengan Sudes, tapi Sudes pernah menyakiti umat, menyakiti ulama. Inyo anggap Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mursyid tarekat Idrisiyah, mursyid tarekat Ba'alawiyah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, dianggap sebagai musyrik oleh Sudes, makanya tidak mau menyolatkan. Sudah separah itu, mau diimpor ajaran begitu ke negeri kita? Kan enggak.